Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Tentunya siap dan tetap semangat untuk belajar melalui daring bersama Ustazah Ita. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan pemahaman dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak, silakan dipersiapkan alat tulis untuk mencatat hal yang penting dari materi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia. 2. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. 3. Menaksir jumlah harga dari sekumpulan barang yang dibeli. 4. Membuat hiasan dari bahan buatan. Anak-anak, pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan keragaman beragama. Keragaman merupakan sesuatu yang harus kita syukuri sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari keragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragamannya. Perbedaan budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Indonesia terdiri banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contohnya, di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Sulu, dan suku Tidung. Sedangkan di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Yang terakhir, di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Coba anak-anak bayangkan, jika kehidupan semua sama, apa yang akan terjadi ya? Pastinya hari ini kita tidak akan merasakan nikmatnya sate Madura. Enaknya nasi Padang, soto Lamongan, pedasnya pecel Madiun, gurihnya empek-empek Palembang. Dan yang paling penting yang selalu menggoda lidah kita adalah bakso. Hehehe, yang setiap sore selalu lewat depan rumah kita. Lezatnya makanan khas Indonesia. Wah, komplit ya. Selain ini anak-anak, kita juga bisa menyaksikan beberapa kesenian. Antara lain, kesenian Reog Ponorogo, tari piring, tari jaipong, dan tari remo. Masih banyak kesenian yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Saking banyaknya kekayaan budaya di negeri kita.
Keberagaman merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, karena perbedaan itulah kita bisa menikmati hidup yang warna-warni dan disemboyankan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Teman kalian tentunya berasal dari berbagai suku. Yang paling banyak di sekolah kita ada suku Jawa dan suku Madura. Meskipun demikian, kalian hendaknya tidak membedakan teman. Kita harus saling menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan dengan teman loh. Nah, menurut kalian, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar tercipta kerukunan antar suku? Serta bagaimana cara kalian menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda suku bangsa? Anak-anak, kalian bisa minta bantuan orang tua, kakak, atau saudara di rumah untuk menjawabnya. Nah, anak-anak, dengan keragaman yang ada, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kehidupan sosial adalah sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Berikut ini adalah dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Sikap yang baik dalam dongeng dapat kalian tiru, misalnya sikap kerjasama dan toleransi. Kalian bisa membaca dongeng yang berjudul Singung yang Baik Hati di buku pena kalian, halaman 76. Nah, anak-anak, di dalam dongeng terdapat pesan moral yang patut kita tiru. Salah satu contohnya yang bisa kita lihat adalah bersikap baik kepada teman di sekolah. Kalian tentu memiliki banyak teman di sekolah kan? Ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Berbeda ciri-cirinya. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Karena dalam kehidupan sosial, kita banyak sekali menemukan kosakata, misalnya menjenguk, teman, dan lain-lain. Dari kosakata tersebut, kita bisa membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut ini. Kata menjenguk, contoh kalimatnya, Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Berikutnya, kata teman, contoh kalimatnya, Dodi mempunyai teman di sekolah. Oh iya, anak-anak, setiap teman kalian pasti memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Ada juga yang suka membaca, bermain, dan juga ada yang suka jajan di kantin sekolah. Kalian dapat mengetahui seluruh harga barang yang dibeli di kantin sekolah dengan cara menaksir. Menaksir berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruh barang dengan cepat. Untuk menaksir harga barang, bilangan selalu dibulatkan ke atas. Coba perhatikan contoh berikut. Kita taksir harga sekumpulan kue yang dijual di kantin sekolah berikut ini. Harga biskuit sebesar Rp500. Harga donat Rp1.500. Harga kue tar
Rp2.000. Harga kue mangkuk Rp1.000. Bagaimana penyelesaian penaksiran harganya ya? 1. Harga biskuit yang sebenarnya adalah Rp500. Harga taksiran menjadi Rp1.000. Harga donat yang sebenarnya adalah Rp1.500. Harga taksirannya menjadi Rp2.000. Harga kue tar yang sebenarnya adalah Rp2.000. Harga taksirannya menjadi Rp2.000. Kue mangkuk harga sebenarnya adalah Rp1.000. Harga taksirannya menjadi Rp1.000. Jumlah harga sebenarnya sebesar Rp5.000. Jumlah harga taksirannya menjadi Rp6.000. Harga taksiran, jumlah harga seluruh barang tidak jauh dari jumlah harga yang sebenarnya. Nah, bagaimana jika kita menentukan harga barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu? Nah, uang dapat digunakan untuk membeli harga barang. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kalian miliki. Coba perhatikan berikut ini. Penghabis seharga Rp500. Buku gambar seharga Rp2.000. Pensil warna seharga Rp2.500. Sedangkan penggaris seharga Rp1.500. Uang kita yang tersedia sebesar Rp4.000. Kira-kira benda apa saja yang bisa kalian beli dengan uang tersebut ya? Ayo coba. Iya, betul. Kalian bisa membeli 1 buah penghapus sebesar Rp500, buku gambar sebesar Rp2.000, dan penggaris sebesar Rp1.500. Jadi total uang yang kalian bayarkan sebesar Rp4.000. Coba bagaimana jika menghitung uang kembalian? Jika uang yang kamu bayarkan lebih besar dari harga barang, maka kalian akan mendapatkan uang kembalian. Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang. Kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi contoh soal yang ada di pena kalian, halaman 86. Coba selesaikan soal berikut ini. Dedi mempunyai uang Rp10.000. Ia membeli pensil seharga Rp2.000. Berapa besar uang kembalian Dedi? Gambarkan kemungkinan pecahan uang yang diterima Dedi. Kalian bisa menghitungnya dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang. Mudah kan? Nah, anak-anak, dengan uang Rp10.000 kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, kue, coklat, alat tulis, atau membeli koran yang ada di pinggir jalan. Sebagai sumber informasi cetak selain televisi atau sumber informasi lainnya. Koran merupakan bahan buatan manusia yang dapat digunakan untuk membuat suatu hiasan yang menarik. Selain koran, ada bahan bekas lainnya, seperti kardus, kemasan minuman, dan botol plastik.
Ayo, kalian bisa memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai tersebut menjadi karya yang unik, yang bernilai ekonomi, dan yang paling penting bisa mengurangi limbah plastik yang ada di alam agar tetap terjaga kelestariannya. Ustazah tunggu hasil karya kalian yang menarik ya. Nah, anak-anak, Ustazah akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Jangan lupa diingat ya. 1. Perbedaan dalam keberagaman patut kita syukuri sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tercipta rasa saling menghormati dan saling menghargai. Kedua, dalam sebuah dongeng mengandung pesan moral yang baik yang patut kita tiru. Ketiga, penaksiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruh barang dengan cepat. Yang keempat, ada berbagai macam bahan buatan yang dapat dijadikan hiasan yang biasanya disebut dengan bahan bekas. Nah, anak-anak, sudah paham ya materi yang Ustazah sampaikan hari ini? Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar, tetap semangat meskipun di masa pandemi. Jangan lupa jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.